Integrasi KSE, kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran melalui tayangan kisah kepahlawanan. Panduan pertanyaan. Berikut beberapa pertanyaan panduan untuk murid dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional setelah menayangkan video kisah-kisah kepahlawanan Mahabharata dan kisah unik para dewa. Panduan pertanyaan akan hadir di akhir kisah cerita. Meskipun telah memperoleh tirta amerta, ada kalanya para dewa mengalami kekalahan. Si Raja Bali yang merupakan Raja Asura pada masa Satyayuga, dia kembali menantang para dewa. Dengan bantuan Sukracarya yang merupakan guru para Asura, ia memperoleh kekuatan dan pasukan yang sangat kuat untuk melawan para dewa kembali. Dewa Indra sebagai pimpinan para dewa dan rekan dewa lainnya merasa terdesak dan dinasehati untuk meninggalkan swarga loka. Karena jika tidak menghiraukannya, maka Raja Bali benar-benar akan menaklukkannya. Tak ada pilihan lain, maka para dewa terpaksa meninggalkan kahyangan. Dan Raja Bali mengangkat dirinya sebagai Raja 3 dunia. Dunia manusia, dunia dewa, dan dunia alam baka. Di dunia manusia, Raja Bali meraih popularitas luar biasa di kalangan manusia oleh karena kemurahan hati beliau dan keadilannya. Raja Bali tidak memaksa manusia untuk tunduk padanya dengan cara anarkisme seperti raja-raja Asura sebelumnya. Sehingga meskipun raja, para dewa bukan lagi Dewa Indra, sebagian besar manusia tidak kecewa dan protes. Namun sebaliknya, di sisi Dewa Indra sendiri yang telah diusir dari kahyangan tidak suka terhadap kehadiran Raja Bali. Ia sempat beberapa kali meminta Trimurti, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa untuk mengambil tindakan. Akan tetapi Dewa Wisnu belum mau mengambil tindakan sampai tiba masanya ketika Raja Bali sudah mulai merasa bahwa ia adalah makhluk yang paling utama. Tak ada lagi makhluk yang lebih tinggi dari dirinya. Nah, saat itulah Dewa Wisnu akan bertindak, menjelma ke dunia dalam bentuk Wamana. Wamana adalah awatara Wisnu yang kelima, turun pada masa Treta Yuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Wamana digambarkan dalam wujud orang kerdil yang memiliki 2 tangan, masing-masing memegang kamandalu atau kendi dan payung. Atribut lainnya adalah cincin rumput kusa yang dipakai di jari ketiga, pustaka, rambutnya diikat dengan tali, memakai anting-anting, dan mengenakan cawat. Ia turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi pelajaran kepada Raja Bali, seorang Asura cucu dari Prahlada. Raja Bali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Karena itu, Dewa Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia, memberi hukuman pada Raja Bali. Wamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung. Wamana Awatara merupakan penjelmaan pertama Dewa Wisnu yang mengambil bentuk manusia lengkap. Meskipun berwujud Brahmana mungil dan kerdil, Wamana
kadang-kadang dikenal juga dengan sebutan Upendra. Kisah Wamana Awatara dimuat dalam kitab Begawata Purana. Menurut cerita, Wamana sebagai Brahmana cilik datang ke istana Raja Bali karena pada saat itu Raja Bali mengundang seluruh Brahmana untuk diberikan hadiah. Ia sudah dinasehati oleh Sukracarya agar tidak memberikan hadiah apapun kepada Brahmana yang aneh dan lain daripada biasanya. Pada waktu pemberian hadiah, seorang Brahmana kecil muncul di antara Brahmana-Brahmana yang sudah tua-tua. Brahmana tersebut juga akan diberi hadiah oleh Raja Bali. Brahmana kecil itu meminta tanah seluas 3 jengkal yang diukur dengan langkah kakinya. Raja Bali pun takabur dan melupakan nasihat Sukracarya. Sambil tertawa terbahak-bahak karena melihat Brahmana mungil ini hanya meminta kecil sekali permintaannya. Lalu ia menyuruh Brahmana kecil itu melangkah. Pada waktu itu juga Brahmana tersebut membesar dan terus membesar. Dengan ukurannya yang sangat besar, ia mampu melangkah di surga, di bumi sekaligus. Pada langkah yang pertama, ia menginjak surga. Pada langkah yang kedua, ia menginjak bumi. Dan pada langkah yang ketiga, karena tidak ada lahan untuknya berpijak, maka Bali untuk memenuhi janjinya menyerahkan kepalanya. Sejak itu tamatlah kekuasaan Raja Bali. Wamana memberi pelajaran kepada Bali bahwa kesombongan dan keangkuhan harus ditinggalkan jika ingin mendapat kemajuan dalam hidup. Dan harta melimpah seharusnya tidak diminta sebagai anugerah, sebab kekayaan mudah lenyap. Kemudian Wamana berubah wujud sebagai Mahawisnu. Ia merasa senang dengan keteguhan hati Bali dan sikapnya yang setia terhadap janji. Maka dari itu, Dewa Wisnu menamainya Mahabali. Karena ia merupakan seorang Mahatma atau berjiwa besar, ia mengizinkan Mahabali pergi menuju alam spiritual untuk bergabung dengan Prahlada kakeknya dan para raksasa lainnya. Dewa Wisnu juga menyatakan bahwa Mahabali boleh menjabat sebagai Indra, pemimpin para dewa, pada Manwantara atau zaman berikutnya. Menurut legenda, Mahabali merupakan raja yang dermawan bagi rakyatnya dan dipuja terutama oleh orang Malayali di negara bagian Kerala, India. Masa kekuasaannya diyakini sebagai zaman keemasan dan kemakmuran. Untuk menghibur rakyat yang berduka atas kemalangan rajanya, maka Mahabali diizinkan untuk kembali ke permukaan bumi setahun sekali. Kisah Wamana Awatara dan Raja Bali diperingati setiap tahun pada perayaan Onam di Kerala, India. Di sana juga terdapat kuil yang khusus memuja dia, si Wamana. Selain di sana, beberapa kuil Wamana tersebar di India. Berikut panduan pertanyaannya. Karakter. Bagaimana perasaanmu ketika melihat karakter tokoh tersebut mengalami peristiwa itu? Mengapa? Jika kamu berada di posisi karakter tokoh itu, apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu, apa yang memotivasi karakter tokoh untuk melakukan tindakan itu? Apa yang bisa kita pelajari dari keberanian atau kebijaksanaan atau kesabaran karakter tokoh itu?
Konflik. Adakah konflik terjadi antara karakter tokoh pada kisah dalam video? Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan konflik tersebut selain dengan cara yang dilakukan dalam cerita? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari konflik ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kisah ini? Mengapa nilai-nilai tersebut penting untuk kita miliki? Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita? Pertanyaan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Refleksi diri. Pernahkah kamu mengalami situasi yang serupa dengan yang dialami karakter tokoh itu? Bagaimana kamu mengatasi situasi tersebut? Keterampilan sosial. Bagaimana cara karakter tokoh berkomunikasi dengan orang lain? Bagaimana kita bisa belajar dari cara karakter tokoh berkomunikasi? Pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil karakter tokoh itu dalam situasi yang sulit? Apa yang bisa kita pelajari dari proses pengambilan keputusan karakter tokoh itu?